Saya adalah nasabah prioritas, tolong cek rekening saya. Nasabah prioritas. Ngimpi kali, Pak. Viral. Ketika kasta sosial diukur dari penampilan. Apa jadinya jika seorang pria sederhana yang diremehkan, ternyata adalah sosok yang jauh lebih penting dari yang kau bayangkan? Kisah ini tentang Arya, seorang pria yang dihina dan diusir dari bank, hanya karena penampilannya yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Inilah kisah pahit tentang kesombongan dan pembalasan yang tak terduga. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita selami kisah yang penuh intrik ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya. Mentari pagi di Jakarta menyengat, memantul dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang pria bernama Arya melangkah masuk ke dalam lobi Banjaya. Penampilannya sederhana, kemeja batik yang terlihat beberapa kali dicuci, celana bahan yang warnanya mulai pudar, dan sepatu kulit yang permukaannya berdebu. Di matanya yang tenang, tersimpan kekecewaan yang mendalam. Hari ini, ia datang bukan sebagai pengemis atau pencari kerja, melainkan sebagai nasabah. Lebih dari itu, ia adalah nasabah tersembunyi, dengan aset yang membuat para manajer bank akan menunduk hormat jika mengetahuinya. Lobi Banjaya hari itu dipenuhi oleh para pebisnis dengan setelan mahal dan para wanita sosialita dengan tas-tas bermerek. Arya, dengan penampilannya yang kontras, langsung menarik perhatian beberapa pasang mata yang menatapnya dengan remeh. Ia menghampiri meja informasi, di mana seorang wanita muda dengan riasan sempurna dan senyum yang terlatih menyambutnya. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Namun ada suaranya memiliki sedikit nada merendahkan. "Selamat pagi, Mbak. Saya ingin bertemu dengan bagian layanan nasabah prioritas," jawab Arya dengan sopan, berusaha mengabaikan tatapan sinis yang sesekali tertuju padanya. Wanita itu meneliti Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapannya berhenti sejenak pada sepatu kulitnya yang terlihat usang. Alisnya terangkat sedikit. "Nasabah prioritas? Maaf, Bapak, apakah Anda yakin?" Pertanyaannya lebih terdengar seperti sebuah pernyataan ketidakpercayaan. Arya mengangguk pelan, berusaha menjaga ketenangannya. "Ya, Mbak. Atas nama Arya Wijaya." Wanita itu mengetikkan nama tersebut di komputernya. Setelah beberapa detik, dahinya berkerut. "Maaf, Bapak. Nama Anda tidak terdaftar dalam daftar nasabah prioritas kami. Mungkin ada kesalahan informasi?" Nada suaranya kini lebih dingin, mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin membuang waktu lebih banyak untuk melayaninya. "Tidak mungkin," jawab Arya, suaranya sedikit meninggi, namun tetap berusaha menjaga kontrol. "Saya sudah menjadi nasabah prioritas di bank ini selama bertahun-tahun. Coba cek kembali." Ia menyebutkan sebagian dari nomor rekeningnya yang selalu ia ingat. Wanita itu menghela napas kecil, menunjukkan ketidaksabarannya. Ia mengetikkan nomor rekening yang diberikan Arya. Matanya membelalak sedikit saat data muncul di layarnya. Namun, ia dengan cepat kembali bersikap dingin. "Maaf, Bapak. Data memang ada, tapi status Anda bukan prioritas. Mungkin ada perubahan kebijakan atau kesalahan sistem." "Kesalahan sistem?" Arya tersenyum sinis. "Saya menerima laporan bulanan yang menyatakan status prioritas saya. Dan saldo saya jauh melebihi batas minimum yang kalian tetapkan." Beberapa staf bank di sekitar meja informasi mulai melirik ke arah mereka, tertarik dengan percakapan yang mulai meninggi. Seorang pria berjas mahal bahkan mencibir kecil sambil berlalu. Wanita di meja informasi itu merasa sedikit tertekan dengan perhatian yang mulai tertuju pada mereka. "Begini saja, Bapak," katanya dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun matanya tetap dingin. "Kalau Bapak ingin melakukan transaksi biasa, silakan ambil nomor antrian. Bagian layanan nasabah prioritas sedang sibuk." Ia mengisyaratkan ke sebuah ruangan di balik lobi dengan tatapan yang jelas ingin mengusirnya. Arya merasakan amarahnya mulai mendidih. Ia tahu betul, ia diremehkan hanya karena penampilannya. Ia ingat betul kata-kata mendiang ayahnya, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Sekarang, ia yang menjadi korban dari penilaian dangkal itu. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Baiklah, Mbak," ucapnya dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. "Kalau begitu, saya ingin menarik semua dana saya dari bank ini.
Wanita itu terkejut, namun dengan cepat menyembunyikan reaksinya. Semua dana, Bapak? Tanyanya, sedikit meremehkan, seolah tidak percaya orang seperti Arya memiliki banyak uang. Ya, semuanya. Sampai sen terakhir, jawab Arya dengan tatapan yang kini menusuk. Saya tidak membutuhkan ban yang memperlakukan nasabahnya berdasarkan penampilan. Ia berbalik, meninggalkan meja informasi, merasakan tatapan bingung dan sedikit terkejut dari wanita itu dan beberapa staf bank lainnya. Langkahnya mantap, meskipun hatinya terluka. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa di balik debu di sepatunya, terdapat status dan kekayaan yang jauh melebihi perkiraan mereka. Dan mereka akan menyesali penghinaan hari ini. Wanita di meja informasi itu kembali duduk di kursinya. Tatapan meremehkannya belum hilang sepenuhnya. Ia merasa sedikit terganggu dengan ucapan terakhir Arya, namun menganggapnya hanyalah gertakan kosong dari seorang pria yang tersinggung. Ia mengambil telepon dan menghubungi atasannya, kepala bagian layanan pelanggan. Pak Rahmat, katanya dengan nada yang dibuat-buat tenang. Ada nasabah aneh, penampilannya lusuh, mengaku nasabah prioritas. Katanya mau tarik semua uangnya. Saya sudah bilang dia salah, tapi dia ngotot. Di ujung telepon, Pak Rahmat, 45, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas, mendengarkan dengan sabar. Sudah kamu cek datanya? Tanyanya. Sudah, Pak. Namanya Arya Wijaya. Tidak ada di daftar prioritas. Saldo? Paling juga di bawah 10 juta. Saya suruh dia ambil antrian, tapi dia malah gertak mau tarik semua. Ada-ada saja. Wanita itu tertawa kecil, mengira ini hanya masalah sepele. Namun, Pak Rahmat tidak menganggapnya sepele. Setiap nasabah yang mengancam untuk menarik uangnya harus ditanggapi serius. Ia meminta wanita itu untuk memeriksa ulang nomor rekening yang diberikan Arya. Dengan malas, wanita itu mengetikkan nomor rekening tersebut ke dalam sistem. Matanya terbelalak. Saldo yang tertera di layar bukanlah 10 juta, melainkan sebuah angka yang sangat panjang. Ia menghitung digitnya. Miliaran? Tidak, itu lebih dari itu. Angkanya adalah 123 miliar rupiah. Jantung wanita itu serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah menjadi sangat pucat. Ia melihat status nasabah di samping nama Arya Wijaya, yang tertera dengan jelas, prioritas teratas. Pak Rahmat. Pak Rahmat, teriaknya panik, suaranya bergetar. Saya salah. Namanya benar. Saldonya 123 miliar. Dia nasabah prioritas teratas kita. Di ruangannya, Pak Rahmat yang sedang menyeruput kopi langsung menyemburkan isinya. Ia segera bangkit dari kursinya, wajahnya yang tadinya tenang kini berubah menjadi panik. Ia bergegas keluar dari ruangannya, menuju meja informasi. Sambil berjalan, ia meneriaki beberapa staf lain. Cepat! Cari nasabah bernama Arya Wijaya. Dia masih di sekitar sini. Jangan sampai dia pergi. Seluruh lobi Banjaya yang tadinya mewah dan angkuh, kini berubah menjadi adegan kepanikan. Staf-staf berjas mahal berlarian ke sana kemari, mencari sosok pria sederhana dengan kemeja batik lusuh yang baru saja mereka remehkan. Mereka tahu, jika nasabah ini benar-benar menarik semua uangnya, itu akan menjadi bencana besar bagi cabang ban ini. Dan karir mereka akan berakhir seketika. Kepanikan di dalam lobi Banjaya semakin menjadi-jadi. Pak Rahmat, dengan wajah pucat pasi dan kacamata yang melorot, berlari keluar dari ruangannya. Di belakangnya, wanita di meja informasi yang kini air matanya sudah berlinang, berusaha mengejarnya. Mereka berdua, yang tadinya penuh wibawa dan angkuh, kini tampak seperti dua orang yang dikejar hantu. Cepat! Telepon security. Jangan biarkan dia pergi jauh, teriak Pak Rahmat, suaranya dipenuhi panik. Mereka berdua, bersama beberapa staf lain, berlari keluar dari gedung ban. Panasnya matahari Jakarta langsung menyengat kulit mereka, namun mereka tidak peduli. Mereka menyisir setiap sudut jalan, mencari sosok pria sederhana dengan kemeja batik lusuh. Jalanan di sekitar distrik bisnis itu sangat ramai. Mobil-mobil mewah, taksi, dan motor lalu lalang tak henti. Mencari satu orang di tengah keramaian itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Pak, bagaimana kalau dia sudah naik taksi? Tanya wanita itu, suaranya bergetar. Pak Rahmat tidak menjawab.
Ia hanya menghela napas panjang, keputusasaan mulai merayapi hatinya. Karirnya, reputasinya, dan seluruh masa depannya semua itu kini bergantung pada pria sederhana yang baru saja ia usir. Namun, di tengah keputusasaan mereka, Pak Rahmat melihatnya. Di seberang jalan, di sebuah tenda kaki lima yang menjual nasi goreng, duduk seorang pria dengan kemeja batik lusuh yang sama. Pria itu adalah Arya. Ia duduk dengan santai di kursi plastik, menikmati nasi gorengnya dengan lahap, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Wajahnya tenang, ekspresinya damai, kontra sekali dengan wajah mereka yang dipenuhi keringat dan ketakutan. Jantung Pak Rahmat berdetak kencang. Ia menatap wanita di sampingnya. Itu dia, bisiknya, suaranya serak. Arya Wijaya. Mereka berdua, dengan langkah yang gontai, menyeberangi jalan. Mereka menghampiri Arya, yang menatap mereka dengan tatapan bingung. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu?" tanya Arya, suaranya tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala, penuh rasa malu. Wanita di sampingnya, kini benar-benar menangis. Mereka berdua, yang tadinya begitu angkuh, kini harus berlutut di hadapan pria yang mereka remehkan, di hadapan penjual nasi goreng. Mereka tahu, ini adalah permulaan dari sebuah pembalasan yang tak akan pernah mereka lupakan. Pak Rahmat dan wanita di meja informasi itu berdiri membeku di depan Arya. Keringat dingin mengucur di dahi Pak Rahmat, sementara wanita itu hanya bisa menunduk, isakannya terhenti karena rasa malu yang amat sangat. Arya, di sisi lain, tampak tenang. Ia meletakkan sendoknya, mengambil segelas teh tawar, dan menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. "Duduklah," kata Arya, suaranya pelan, namun terdengar seperti perintah. "Kalau kalian tidak keberatan, silakan makan. Biar saya yang bayar." Pak Rahmat dan wanita itu, tanpa berkata-kata, duduk di kursi plastik di seberang Arya. Mereka tidak berani menatapnya. "Saya kira, Ban Jaya punya aturan yang ketat tentang perlakuan terhadap nasabah," ujar Arya, suaranya kini lebih dingin dan menusuk. "Atau, apakah aturan itu hanya berlaku untuk nasabah yang berpenampilan seperti kalian? Nasabah yang memakai jas mahal dan sepatu mengkilap?" "Maafkan kami, Bapak Arya," kata Pak Rahmat, suaranya serak karena ketakutan. Kami salah. Kami tidak bermaksud merendahkan Bapak. Ini murni kesalahan. Kami akan perbaiki sistemnya." Arya tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. "Kesalahan? Saya tidak berpikir begitu, Pak Rahmat. Itu bukan kesalahan. Itu adalah kesombongan. Kalian merendahkan saya karena penampilan saya. Kalian pikir, seorang pria dengan kemeja batik lusuh tidak pantas menjadi nasabah prioritas?" Wanita di meja informasi itu mengangkat kepalanya. Air matanya kembali mengalir. "Maafkan saya, Pak Arya. Saya yang salah. Saya yang sombong. Saya hanya terbiasa melayani nasabah yang penampilannya berbeda. Saya benar-benar minta maaf." Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua, lalu kembali menatap nasi gorengnya. Ia tahu, mereka tidak tulus. Mereka hanya takut kehilangan nasabah besar. "Baiklah," kata Arya, meletakkan sendoknya. "Kalian berdua, dan kepala cabang kalian. Malam ini, pukul 8. Saya akan menunggu di kafe kecil di Jalan Sudirman. Jangan sampai telat." "Bapak Arya," kata Pak Rahmat, suaranya dipenuhi panik. "Jangan, Pak. Kami akan perbaiki semuanya. Bapak tidak perlu datang. Kami akan datang ke Bapak." Arya menatap Pak Rahmat, matanya kini memancarkan amarah. "Saya tidak akan mengulangi kata-kata saya, Pak Rahmat. Kalian datang ke sana, atau kalian kehilangan saya. Dan saya tidak hanya akan menarik semua uang saya dari Ban Jaya, tetapi juga akan memastikan semua nasabah prioritas lain di bawah saya juga ikut menarik uang mereka." Ancaman itu bagaikan palu godam. Pak Rahmat dan wanita itu tahu, Arya tidak main-main. Mereka mengangguk, tanpa berkata-kata. Mereka tahu, pembalasan Arya baru saja dimulai. Dan mereka adalah bida-bida pertama di papan catur permainannya. Malam itu, dinginnya pendingin ruangan di sebuah kafe kecil di Jalan Sudirman, Jakarta, terasa menusuk. Kafe itu tampak sepi,
hanya ada beberapa pelanggan di sudut ruangan. Arya sudah berada di sana, duduk di kursi sudut, menikmati secangkir kopi hitam yang sederhana. Malam ini, ia tidak lagi mengenakan kemeja batik lusuh. Ia mengenakan kemeja batik yang sama, namun kini tampak rapi dan bersih. Rambutnya disisir ke samping, dan matanya memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. Tepat pukul 8, Pak Rahmat, wanita di meja informasi, dan seorang pria berjas mahal yang Arya duga adalah kepala cabang, datang. Ketiganya tampak gugup, wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Kepala cabang itu, seorang pria berusia 50-an bernama Bapak Sanjaya, menghampiri meja Arya dengan langkah ragu. "Selamat malam, Bapak Arya," sapa Bapak Sanjaya, suaranya dipaksakan ramah. "Saya Bapak Sanjaya, kepala cabang Banjaya ini. Maafkan kami atas perlakuan tidak menyenangkan yang Bapak terima tadi pagi." Arya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kursi di seberangnya. Ketiganya duduk. Mereka mencoba memulai percakapan, tetapi Arya menghentikan mereka. "Saya tidak butuh permintaan maaf, bapak-bapak sekalian. Saya butuh kejelasan," katanya, suaranya tenang, namun menusuk. "Apakah Banjaya punya aturan tertulis yang melarang nasabah dengan penampilan sederhana untuk mendapatkan pelayanan yang layak?" "Tidak, Bapak Arya." "Tentu saja tidak," jawab Bapak Sanjaya, wajahnya pucat. "Ini semua murni kesalahan staf kami. Kami akan menindaklanjuti hal ini." Arya menggelengkan kepalanya. Ia meletakkan cangkir kopinya. "Saya rasa, Bapak Sanjaya, masalahnya lebih besar dari itu. Ini bukan tentang satu staf. Ini tentang budaya. Ini tentang bagaimana Banjaya memandang nasabahnya. Ini tentang kesombongan." Kemudian, Arya mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ia menyerahkannya kepada Bapak Sanjaya. Bapak Sanjaya membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya, ada sebuah laporan mutasi rekening dari bank lain, yang menunjukkan bahwa Arya telah membuka rekening baru, dan sebagian dari uangnya telah dipindahkan. "Itu hanyalah permulaan," kata Arya, suaranya dingin. "Saya akan memberikan kalian kesempatan. Saya tidak akan menarik semua uang saya jika kalian mau memenuhi syarat saya." Wajah Bapak Sanjaya dan Pak Rahmat dipenuhi dengan harapan. "Syarat apapun, Bapak Arya. Kami akan lakukan apapun yang Bapak minta." "Syarat saya tidak tentang uang," kata Arya, sambil menatap mereka. "Syarat saya adalah tentang harga diri. Kalian telah mempermalukan saya di depan umum, dan saya ingin kalian meminta maaf di depan umum. Saya ingin kalian menunjukkan bahwa di mata Banjaya, semua nasabah sama. Tanpa memandang penampilan." Ketiganya terdiam. Mereka tahu, Arya tidak main-main. Ini adalah permulaan dari sebuah pembalasan yang akan menghancurkan reputasi mereka, atau menyelamatkan karir mereka. Malam itu, di dalam ruangan kepala cabang Banjaya, suasana terasa sangat panas, jauh lebih panas dari udara Jakarta di luar. Bapak Sanjaya, dengan wajah merah padam dan keringat yang membasahi kemejanya, mondar-mandir di ruangannya. Di depannya, Pak Rahmat dan wanita di meja informasi itu duduk, menunduk ketakutan. "Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kalian memperlakukan nasabah seperti itu?" teriak Bapak Sanjaya, suaranya dipenuhi amarah. Satu nasabah dengan saldo di atas 100 miliar. Kalian pikir kita bisa kehilangan uang sebanyak itu?" Wanita di meja informasi itu mulai terisak. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu. Penampilannya sangat sederhana." "Penampilan?" potong Bapak Sanjaya. "Itu yang kalian lihat? Kalian tidak melihat angka di rekeningnya? Kalian tidak melihat status nasabahnya?" Bapak Sanjaya melempar map yang diberikan Arya ke meja. Dia sudah memindahkan sebagian uangnya. "Ini bukan gertakan. Dia serius. Dia akan menghancurkan kita." Pak Rahmat, yang tadinya diam, memberanikan diri untuk berbicara. "Pak, kita tidak punya pilihan. Kita harus memenuhi syaratnya. Kita harus meminta maaf." "Meminta maaf di depan umum?" Bapak Sanjaya tertawa sinis. "Kamu tahu apa artinya itu, Rahmat? Itu artinya kita mengakui kesalahan kita. Itu artinya kita mempermalukan Banjaya di depan publik. Reputasi kita, yang sudah kita bangun bertahun-tahun, akan hancur. Tapi,
Jika kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan nasabah prioritas teratas kita. Dan dia bilang dia akan memastikan nasabah prioritas lain di bawahnya juga ikut pergi, jawab Pak Rahmat. Ucapan itu membuat Bapak Sanjaya terdiam. Ia tahu, Pak Rahmat benar. Arya tidak hanya sekadar mengancam. Ia punya rencana. Ia punya kekuasaan. Kita bisa coba bujuk dia, kata Bapak Sanjaya, suaranya sedikit melunak. Kita bisa tawarkan dia bunga lebih tinggi, atau fasilitas lain. Kita bisa tawarkan dia apapun yang dia mau, asalkan dia tidak meminta maaf di depan publik. Pak Rahmat menggelengkan kepalanya. Saya sudah bilang, Pak Sanjaya. Syaratnya tidak tentang uang. Syaratnya adalah harga diri. Dia sudah kita permalukan, dan dia ingin kita juga dipermalukan. Dia ingin kita tahu, bahwa di mata Banjaya, semua nasabah sama. Bapak Sanjaya terdiam. Ia memejamkan mata, memijat pelipisnya. Di satu sisi, ia takut kehilangan reputasi bank. Di sisi lain, ia lebih takut kehilangan uang 100 miliar lebih. Ia tahu, ia telah terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Ia tahu, ia harus memilih. Dan ia tahu, pilihannya akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, pagi itu, di depan lobi Banjaya, sebuah podium kecil didirikan. Sekelompok wartawan dan beberapa warga yang penasaran sudah berkumpul. Suasana di lobi ban terasa tegang, jauh dari kesan mewah yang biasanya. Di dalam, seluruh staf menatap keluar jendela dengan wajah cemas. Di atas podium, Bapak Sanjaya, Pak Rahmat, dan wanita di meja informasi berdiri. Wajah Bapak Sanjaya tampak pucat, keringat mengucur di dahinya. Ia mengenakan jas mahalnya, namun ia tampak sangat tidak nyaman. Di sampingnya, Pak Rahmat berdiri kaku, sementara wanita di meja informasi itu hanya bisa menunduk, sesekali menyeka air matanya. Mereka yang tadinya penuh kesombongan, kini harus berdiri di depan publik, siap untuk dipermalukan. Selamat pagi, kata Bapak Sanjaya, suaranya bergetar saat ia memulai pidatonya. Saya Bapak Sanjaya, Kepala Cabang Banjaya ini. Kami mengadakan acara ini untuk meminta maaf kepada salah satu nasabah kami, Bapak Arya Wijaya. Seketika, kerumunan wartawan riuh. Kamera dan mikrofon diacungkan ke arah Bapak Sanjaya. Kami mengakui kesalahan kami, lanjut Bapak Sanjaya, suaranya serak. Seorang nasabah kami telah diperlakukan tidak adil, hanya karena penampilannya yang sederhana. Perlakuan itu tidak mencerminkan nilai-nilai Banjaya. Kami sangat menyesal. Untuk itu, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Arya Wijaya. Kami berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah pidato singkat itu, Bapak Sanjaya, Pak Rahmat, dan wanita di meja informasi itu menundukkan kepala, membungkuk dalam-dalam. Sorotan kamera menyala. Ini adalah momen yang sangat memalukan bagi mereka. Namun, di tengah kerumunan itu, sosok Arya berdiri dengan tenang. Ia mengenakan kemeja batik lawas yang sama, dan celana bahan yang sedikit pudar. Ia tidak tersenyum, ia tidak merasa menang. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan. Seorang reporter melihat Arya dan menghampirinya. Bapak Arya Wijaya? Apakah Anda puas dengan permintaan maaf ini? Arya menoleh. Ia menatap ke arah podium, di mana Bapak Sanjaya dan stafnya masih menunduk. Ini bukan tentang saya, jawab Arya, suaranya tenang dan bijaksana. Ini tentang harga diri. Ini tentang kehormatan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di mata Banjaya, semua nasabah sama. Tanpa memandang penampilan. Dan saya rasa, mereka sudah mengerti. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arya berbalik dan pergi. Ia tidak kembali ke ban. Ia tidak menuntut apa-apa lagi. Ia hanya meninggalkan lobi yang angkuh itu, dan kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia telah mendapatkan keadilan. Dan bagi Arya, itu jauh lebih berharga dari uang. Setelah konferensi pers yang memalukan itu selesai, lobi Banjaya kembali sepi. Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini berganti dengan kehampaan yang mencekam. Bapak Sanjaya, Pak Rahmat, dan wanita di meja informasi itu kembali masuk ke dalam lobi. Wajah mereka pucat pasi, dan tidak ada yang berani berbicara. Pak, apakah saya akan dipecat? Tanya wanita di meja informasi itu. Suaranya bergetar.
Air matanya kembali mengalir. Bapak Sanjaya tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Ia tahu, permintaan maaf di depan publik itu adalah aib besar bagi Banjaya. Ia juga tahu, hal ini tidak akan berakhir di sini. Tepat saat mereka masuk ke dalam kantor, telepon di meja Bapak Sanjaya berdering. Nama yang tertera di layar membuat wajah Bapak Sanjaya semakin pucat, Direktur Utama. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon. Halo, Bapak, sapa Bapak Sanjaya, suaranya bergetar. Sanjaya, apa yang baru saja kau lakukan? Suara dingin di ujung telepon itu menggelegar. Apa yang kau pikirkan? Meminta maaf di depan publik? Kau pikir itu hal yang bagus? Kau mempermalukan seluruh Banjaya. Maafkan saya, Bapak. Nasabah itu, dia nasabah prioritas teratas kita. Dia mengancam akan menarik semua uangnya. Saya tidak punya pilihan, jawab Bapak Sanjaya, berusaha membela diri. Tidak punya pilihan? Kau selalu punya pilihan, Sanjaya. Kau bisa saja menawarkan dia uang lebih, bunga lebih tinggi, atau fasilitas lain. Kau bisa saja membujuknya. Kau tidak perlu mempermalukan kita semua. Suara itu semakin meninggi. Perusahaan kita, yang sudah kita bangun bertahun-tahun, hancur hanya karena kebodohanmu. Bapak Sanjaya terdiam. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Sanjaya, kau punya waktu 1 minggu, kata Direktur Utama itu, suaranya kini kembali dingin. Kau harus membujuk nasabah itu untuk tidak memindahkan uangnya. Kau harus mendapatkan kembali kepercayaannya. Jika kau tidak bisa, kau tahu konsekuensinya. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon ditutup. Bapak Sanjaya menunduk, tangannya bergetar. Ia menatap Pak Rahmat dan wanita di meja informasi itu dengan tatapan penuh amarah. Mereka bertiga tahu, masalah ini jauh dari selesai. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Arya duduk dengan tenang, menikmati secangkir kopi hitam. Ia tidak membaca koran, ia tidak menonton berita. Ia tidak tahu apa yang terjadi di Banjaya. Ia telah mendapatkan keadilan. Dan baginya, itu sudah cukup. Namun, ia tidak tahu bahwa permainannya baru saja dimulai. Ultimatum dari Direktur Utama bagaikan petir di siang bolong bagi Bapak Sanjaya. Waktu 1 minggu terasa sangat singkat. Ia tahu betul, jika ia tidak berhasil membujuk Arya untuk kembali, karirnya di Banjaya akan tamat. Bersama Pak Rahmat dan wanita di meja informasi yang kini air matanya sudah kering, ia menyusun strategi. Kita harus bertemu Bapak Arya lagi, kata Bapak Sanjaya dengan nada tegas. Kita harus memohon maaf lagi, kali ini secara pribadi. Kita harus yakinkan dia, bahwa kita benar-benar menyesal. Mereka mencoba menghubungi nomor telepon Arya yang ada di sistem bank. Tidak ada jawaban. Mereka mencoba mengirim pesan singkat, tetapi tidak dibalas. Arya seolah-olah menghilang di telan bumi. Bagaimana ini, Pak? Tanya wanita di meja informasi itu, suaranya dipenuhi panik. Kita tidak bisa menemukannya. Pak Rahmat, yang selama ini menjadi penengah, mencoba berpikir logis. Kita bisa coba cari alamatnya, Pak. Kita bisa datang ke rumahnya. Bapak Sanjaya mengangguk. Ia memerintahkan Pak Rahmat untuk mencari alamat Arya di sistem bank. Pak Rahmat mengetikkan nama Arya Wijaya di komputernya. Namun, yang muncul adalah sebuah alamat yang terletak di sebuah daerah terpencil di pinggiran Jakarta, yang sama sekali tidak sesuai dengan aset-aset bernilai miliaran yang dimiliki Arya. Mereka tahu, itu adalah alamat palsu. Arya telah mengantisipasi langkah mereka. Kepanikan kembali melanda. Waktu terus berjalan. Waktu 1 minggu terasa semakin singkat. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menggunakan koneksi mereka. Bapak Sanjaya teringat pada salah satu rekan bisnisnya, seorang pengusaha properti kenamaan yang juga merupakan nasabah prioritas di Banjaya. Ia tahu, pengusaha itu seringkali berinteraksi dengan orang-orang kelas atas di Jakarta. Mungkin ia punya kontak Arya. Rahmat, kata Bapak Sanjaya, matanya memancarkan harapan. Hubungi Bapak Hendrawan. Katakan padanya kita butuh bantuannya. Katakan padanya kita sedang dalam masalah besar. Pak Rahmat mengangguk. Ia segera menelepon Bapak Hendrawan. Namun, lagi-lagi, teleponnya tidak diangkat.
Bapak Sanjaya dan stafnya mulai merasa putus asa. Mereka tahu, mereka telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan lawan mereka adalah seorang pria sederhana yang mereka remehkan, yang kini memegang kendali atas takdir mereka. Waktu 1 minggu yang diberikan Direktur Utama kepada Bapak Sanjaya nyaris habis. Tinggal tersisa 1 hari, dan belum ada satupun kabar dari Arya. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, alamatnya tidak terlacak, dan semua koneksi yang mereka coba gunakan tidak membuahkan hasil. Kepanikan yang tadinya hanya sebatas di cabang bank, kini mulai merambat ke tingkat yang lebih tinggi. Pagi itu, telepon di meja Bapak Sanjaya kembali berdering. Nama di layar kembali membuat jantungnya berdebar kencang. Direktur Utama. Bapak Sanjaya mengangkat telepon dengan tangan yang gemetar. Bapak. Sapanya, suaranya tercekat. Sanjaya, kau punya waktu sampai hari ini. Suara Direktur Utama itu terdengar dingin dan penuh ancaman. Kau sudah mengecewakanku. Kau mempermalukan kita di depan umum. Dan sekarang, nasabah itu menghilang. Maafkan saya, Bapak. Kami sudah berusaha. Kami sudah melakukan segalanya. Tapi nasabah itu, dia sepertinya menghilang dengan sengaja. Menghilang? Direktur Utama itu tertawa sinis. Seorang nasabah dengan uang lebih dari 100 miliar tidak akan menghilang, Sanjaya. Dia hanya tidak ingin kau temukan. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Tanya Bapak Sanjaya. Suaranya dipenuhi putus asa. Kau tidak perlu melakukan apa-apa lagi, Sanjaya, jawab Direktur Utama itu. Aku yang akan turun tangan. Hari ini, jam 2 siang. Aku akan datang ke kantormu. Siapkan semuanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon ditutup. Bapak Sanjaya terdiam. Ia menatap Pak Rahmat dan wanita di meja informasi itu. Wajah mereka sama-sama pucat. Mereka tahu, kehadiran Direktur Utama di cabang mereka bukanlah pertanda baik. Itu adalah tanda bahwa mereka akan tamat. Wanita di meja informasi itu mulai menangis. Pak, apa yang akan terjadi pada kita? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Rahmat tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Mereka semua tahu, Direktur Utama adalah sosok yang sangat kejam. Ia tidak akan segan-segan mengorbankan siapapun demi menjaga reputasi Banjaya. Di sisi lain, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Arya duduk di depan komputer. Ia melihat laporan berita online tentang Banjaya yang akan mengadakan pertemuan darurat. Ia tersenyum tipis. Ia tahu, Direktur Utama akan datang. Ia tahu, permainannya baru saja memasuki babak yang paling seru. Tepat pukul 2 siang, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti di depan Banjaya. Para staf yang sudah menunggu di lobi dengan hati yang berdebar kencang, menundukkan kepala. Dari mobil pertama, keluar seorang pria tua yang mengenakan jas mahal, rambutnya putih rapi, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang tajam. Ia adalah Direktur Utama Banjaya, Bapak Hardiman, seorang pria yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Di belakangnya, diikuti oleh beberapa pria tegap berjas hitam, pengawal pribadinya. Lobi bank yang tadinya ramai, kini hening. Suara langkah Bapak Hardiman menggema, setiap langkahnya terasa seperti palu godam yang memukul lantai marmer. Ia berjalan lurus, melewati para staf, dan berhenti di depan Bapak Sanjaya. Di mana nasabah itu? Tanya Bapak Hardiman, suaranya dingin dan menusuk. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Maafkan saya, Bapak. Kami tidak bisa menemukannya, jawab Bapak Sanjaya, suaranya bergetar. Bapak Hardiman menatap Bapak Sanjaya, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Tidak bisa menemukannya? Kau tahu, Sanjaya, satu-satunya hal yang tidak bisa kutemukan adalah kebodohanmu. Dan hari ini, kau menunjukkannya padaku. Bapak Hardiman tidak peduli dengan pembelaan Bapak Sanjaya. Ia berjalan menuju ruangannya, yang tadinya milik Bapak Sanjaya, dan menunjuk ke sebuah kursi. Kau, duduk di sana, katanya kepada Bapak Sanjaya. Bapak Sanjaya, tanpa berkata-kata, duduk di kursi itu. Bapak Hardiman memanggil Pak Rahmat dan wanita di meja informasi itu. Ia menatap mereka berdua, lalu menatap Bapak Sanjaya. Ceritakan padaku, dari awal. Apa yang terjadi? Pak Rahmat dan wanita itu menceritakan semuanya, dari awal. Dari tatapan meremehkan mereka, hingga permintaan maaf di depan publik.
Bapak Hardiman mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya tetap datar. Setelah mereka selesai berbicara, Bapak Hardiman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka bertiga, matanya dipenuhi dengan pandangan yang mengerikan. Sanjaya, katanya dengan suara pelan, namun penuh ancaman. Kau sudah tahu, kau akan dipecat. Tapi, nasabah itu, aku ingin dia kembali. Dan aku akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Bapak Sanjaya terdiam. Ia tahu, ia telah tamat. Dan ia tahu, nasibnya, dan nasib stafnya, kini berada di tangan seorang pria yang jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Bapak Hardiman, Direktur Utama Banjaya, tidak membuang-buang waktu. Ia memerintahkan timnya untuk segera melakukan audit total di cabang itu. Cari tahu semuanya, perintahnya dengan dingin. Saya ingin tahu apakah ada kebodohan lain yang mereka sembunyikan. Di ruangannya yang kini telah diambil alih oleh Bapak Hardiman, Bapak Sanjaya dan Pak Rahmat berdiri tegak. Wajah mereka pucat pasi, seperti dua orang yang sedang menunggu eksekusi. Wanita di meja informasi itu duduk di kursi, tangannya gemetar. Sanjaya, kata Bapak Hardiman, suaranya tenang, namun menusuk. Kau sudah mengecewakanku. Kau membuat kesalahan fatal. Dan di Banjaya, tidak ada tempat untuk orang yang membuat kesalahan fatal. Bapak Sanjaya menunduk, matanya terpejam. Saya mengerti, Bapak. Kau dan Rahmat, lanjut Bapak Hardiman, suaranya kini lebih keras. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat. Kalian sudah menghancurkan reputasi ban ini. Aku tidak bisa membiarkan kalian terus bekerja di sini. Bapak Sanjaya dan Pak Rahmat tidak terkejut. Mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Namun, wanita di meja informasi itu, yang bernama Linda, kini menangis. Bapak saya mohon, jangan pecat saya, isaknya. Ini semua salah saya. Saya yang merendahkan nasabah itu. Saya akan melakukan apapun. Bapak Hardiman tidak bergeming. Kau juga akan dipecat, Nona. Tapi, aku akan memberimu satu kesempatan. Kau punya waktu 1 bulan untuk menemukan nasabah itu dan membawanya kepadaku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu pekerjaan di kantor pusat. Jika tidak, Linda terdiam. Ia tahu, Bapak Hardiman tidak main-main. Ia tahu, ia telah diberi kesempatan terakhir. Setelah memecat ketiga stafnya, Bapak Hardiman memerintahkan timnya untuk melacak Arya. Cari tahu semuanya tentang dia, perintahnya. Siapa dia? Di mana dia tinggal, apa yang dia lakukan. Aku ingin tahu segalanya. Nasabah dengan uang sebanyak itu, tidak mungkin tidak memiliki jejak. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Arya sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi. Ia membaca koran, namun tidak ada berita tentang Banjaya. Ia tersenyum. Ia tahu, permainannya baru saja memasuki babak yang paling seru. Di ruang rapat kantor pusat Banjaya, Bapak Hardiman, Direktur Utama, duduk di kursi utamanya. Di depannya, tim investigasi internalnya, yang terdiri dari para ahli keuangan dan teknologi, melaporkan temuan mereka. Waktu 1 minggu yang ia berikan kepada Linda untuk menemukan Arya adalah kamuflase. Ia sudah tahu, dengan aset sebesar itu, Arya tidak akan mudah ditemukan. Ia menggunakan timnya sendiri, tim terbaik, untuk mencari tahu siapa sebenarnya Arya Wijaya. Bapak, kata seorang investigator, sambil menunjuk ke sebuah layar proyektor. Arya Wijaya, dia bukan orang biasa. Dia tidak punya jejak digital. Tidak ada akun media sosial, tidak ada foto di internet, tidak ada jejak transaksi publik. Bapak Hardiman terkejut. Tidak mungkin, gumamnya. Seorang pria dengan aset lebih dari 100 miliar, tidak mungkin tidak memiliki jejak. Itu yang aneh, Bapak, jawab investigator itu. Dia seperti hantu. Tapi, kami berhasil melacak aset-asetnya. Dia memiliki puluhan properti kecil di pinggiran Jakarta, yang dibeli atas nama perusahaan fiktif. Dia juga memiliki jaringan restoran kaki lima yang sukses besar, yang juga dikelola atas nama orang lain. Bapak Hardiman terdiam. Ia memijat pelipisnya. Dan yang paling mengejutkan, Bapak, lanjut investigator itu. Kami menemukan bahwa dia memiliki investasi di perusahaan-perusahaan startup di seluruh dunia. Dia adalah seorang investor malaikat,
seorang legenda di dunia finansial, tapi tidak ada yang tahu wajahnya. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Bapak Hardiman. Ia, yang mengira dirinya adalah penguasa, kini menyadari bahwa ia telah berurusan dengan seseorang yang jauh lebih cerdas, jauh lebih kuat, dan jauh lebih misterius darinya. Ia tidak lagi melihat Arya sebagai nasabah yang merajuk. Ia melihat Arya sebagai sosok yang luar biasa, seorang jenius yang telah membangun kerajaan bisnisnya dari nol, tanpa diketahui siapapun. Temukan dia, perintah Bapak Hardiman, suaranya tenang, namun penuh tekad. Aku ingin bertemu dengannya. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Arya Wijaya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Arya sedang duduk di teras. Ia tersenyum. Ia tahu, Bapak Hardiman akan menemukan jejaknya. Ia tahu, permainannya baru saja memasuki babak yang paling seru. Setelah berhari-hari melacak dan mencari, tim investigasi internal Bapak Hardiman akhirnya berhasil menemukan keberadaan Arya. Bukan di sebuah istana mewah, melainkan di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, tempat ia mengelola semua bisnisnya. Bapak Hardiman, yang kini dipenuhi rasa penasaran dan hormat, memutuskan untuk menemui Arya secara langsung. Ia mengirimkan undangan formal untuk makan malam di sebuah restoran bintang 5 di Jakarta. Yang mengejutkan, Arya menerima undangan itu. Malam itu, di sebuah ruang makan pribadi di restoran mewah itu, Bapak Hardiman duduk menunggu. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada Arya. Ia tidak tahu bagaimana cara bernegosiasi dengan seorang pria yang tidak tergiur oleh uang. Pintu terbuka. Arya masuk. Namun, ia tidak mengenakan jas atau pakaian mahal. Ia mengenakan kemeja batik yang sama, celana bahan yang sama, dan sepatu kulit yang sama. Penampilannya masih sangat sederhana. Namun tatapan matanya itu penuh ketenangan, penuh wibawa, dan penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Ia duduk di kursi, di seberang Bapak Hardiman. Ia tidak membuang waktu. Ia langsung menatap Bapak Hardiman. Selamat malam, Bapak Hardiman, sapa Arya, suaranya tenang. Bapak Hardiman terkejut. Ia tidak menyangka Arya akan datang dengan penampilan seperti itu. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Selamat malam, Bapak Arya, sapanya, suaranya dipaksakan ramah. Terima kasih sudah mau datang. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak. Saya di sini untuk mendengarkan, Bapak Hardiman, jawab Arya, suaranya dingin. Bukan untuk makan. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah Bapak Hardiman. Ia tahu, Arya tidak main-main. Bapak Arya, kata Bapak Hardiman, suaranya serak. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya ingin meminta maaf. Atas nama Banjaya, atas nama seluruh staf kami. Saya sangat menyesal atas perlakuan yang Bapak terima. Permintaan maaf sudah saya terima, Bapak Hardiman, jawab Arya, suaranya datar. Di depan publik. Di depan wartawan. Di depan seluruh Indonesia. Bapak Hardiman terdiam. Ia tahu, Arya sedang mengujinya. Saya akan memberikan Bapak kesempatan, kata Arya, sambil menatap Bapak Hardiman. Saya tidak akan menarik semua uang saya jika Bapak bisa menjawab satu pertanyaan saya. Bapak Hardiman mengangguk. Pertanyaan apapun, Bapak Arya. Saya akan menjawabnya. Apakah Bapak, sebagai pemimpin Banjaya, mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat di mata, melainkan apa yang ada di dalam hati? Tanya Arya, matanya kini menusuk. Bapak Hardiman terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Ia tahu, jawabannya akan menentukan takdir Banjaya. Pertanyaan Arya bagaikan pedang yang menusuk tepat di jantung Bapak Hardiman. Ia terdiam, tak bisa menjawab. Pertanyaan itu bukan tentang bisnis, bukan tentang uang. Pertanyaan itu adalah tentang kehidupan. Tentang hati. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Ia memijat pelipisnya, seolah sedang memikirkan hal terberat dalam hidupnya. Saya tidak tahu, jawab Bapak Hardiman, suaranya serak. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Arya tidak menuntut jawaban. Ia hanya menuangkan air ke dalam gelasnya.
Suara gemericik air memecah keheningan yang tegang di ruangan itu. Bapak Hardiman menatap Arya. Tatapan yang tadinya penuh kesombongan, kini digantikan oleh tatapan yang dipenuhi dengan keraguan dan penyesalan. "Kau tahu, Nak Arya," katanya, suaranya pelan. "Saya juga pernah sepertimu. Saya juga berasal dari keluarga sederhana. Saya juga pernah merantau ke Jakarta dengan tangan kosong. Saya juga punya mimpi yang sama. Mimpi untuk menjadi sukses." Arya tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. "Saya bekerja keras," lanjut Bapak Hardiman. "Saya mengorbankan segalanya. Saya mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan keluarga saya. Saya punya seorang anak perempuan. Cantik, cerdas, dan baik hati. Tapi saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Saya terlalu sibuk dengan ambisi saya. Sampai akhirnya saya kehilangannya." Air mata Bapak Hardiman menetes. Ia tidak menangis, ia hanya menunduk. "Dia menceraikan saya. Dia bilang, saya tidak pernah ada untuknya. Saya hanya ada untuk pekerjaan saya. Dia bilang, uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Saya tidak percaya. Saya pikir, dia bodoh. Tapi, setelah dia pergi, saya menyadari dia benar." Bapak Hardiman mengangkat kepalanya. Ia menatap Arya. "Saya kehilangan segalanya, Nak. Saya kehilangan keluarga saya kehilangan cinta. Saya hanya punya uang. Uang yang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi, Nak Arya," lanjut Bapak Hardiman, suaranya bergetar. "Apakah saya mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat di mata, melainkan apa yang ada di dalam hati? Saya mengerti. Tapi saya mengerti dengan cara yang paling menyakitkan." Arya terdiam. Ia tidak menyangka Bapak Hardiman akan menceritakan kisah pribadinya. Ia tidak menyangka, Bapak Hardiman, sang penguasa, juga punya sisi manusia. "Baiklah," kata Arya, meletakkan gelasnya. "Kalau begitu, saya akan memberikan Bapak kesempatan kedua." Kata-kata itu bagaikan janji surga bagi Bapak Hardiman. Ia mengangkat kepalanya. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh harapan. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, ia telah mendapatkan kembali kepercayaannya. Malam itu, di ruang makan pribadi yang megah, suasana tidak lagi tegang. Di antara Bapak Hardiman dan Arya, kini terjalin sebuah hubungan yang unik. Mereka bukan lagi lawan, melainkan dua orang yang telah menemukan kesamaan dalam penderitaan. Bapak Hardiman, sang penguasa, kini duduk dengan kepala tertunduk, sementara Arya, sang pemuda sederhana, duduk dengan tenang. "Bapak Arya," kata Bapak Hardiman, suaranya serak. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bapak telah membuka mata saya. Saya berjanji, saya akan menindak tegas staf yang merendahkan Bapak. Saya akan mengubah budaya bank kami. Saya akan melakukan segalanya." Arya tersenyum tipis. "Saya tidak butuh terima kasih, Bapak Hardiman. Saya tidak butuh apapun dari Bapak." "Lalu apa yang Bapak mau?" tanya Bapak Hardiman, wajahnya bingung. "Saya ingin Bapak mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah uang," jawab Arya. "Tapi, saya akan memberikan Bapak kesempatan kedua. Saya tidak akan menarik semua uang saya. Tapi, saya akan memberikan Bapak sebuah tugas. Sebuah tugas yang akan lebih berharga dari uang." Jantung Bapak Hardiman berdebar kencang. "Tugas apapun, Bapak Arya. Saya akan melakukannya." Arya mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto itu adalah foto seorang gadis muda yang cantik. Itu adalah putri Bapak Hardiman. "Putri Bapak," kata Arya, suaranya tenang. "Nama lengkapnya Kinara. Saya sudah tahu, dia menceraikan Bapak. Dia pergi ke suatu tempat di Indonesia untuk mencari kedamaian. Saya ingin Bapak menemuinya. Saya ingin Bapak meminta maaf padanya. Saya ingin Bapak memberitahunya bahwa uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan." Bapak Hardiman terkejut. Ia tidak menyangka Arya akan tahu tentang putrinya. Ia tidak menyangka Arya akan menggunakan kesempatan ini untuk membantunya. Saya akan melakukannya," jawab Bapak Hardiman, suaranya dipenuhi haru.
Tapi, bagaimana Bapak bisa tahu? Saya punya banyak jaringan, Bapak Hardiman, jawab Arya sambil tersenyum. Saya tahu segalanya. Saya tahu segalanya tentang Bapak, dan saya tahu segalanya tentang putri Bapak. Sekarang, Bapak punya tugas. Temukan putri Bapak. Dan beritahu saya apa yang Bapak rasakan. Bapak Hardiman mengangguk. Ia tahu, ia telah menemukan sekutu. Ia tahu, ia telah menemukan jalan untuk kembali. Dan ia tahu, jalan itu bukanlah tentang uang, melainkan tentang cinta. Pagi itu, Bapak Hardiman, sang direktur utama Bank Jaya, tidak pergi ke kantor. Ia mengenakan kemeja polo dan celana kain biasa, sesuatu yang sudah lama tidak ia pakai. Di tangannya, ia membawa tas punggung, bukan tas kerja mahalnya. Ia naik ke sebuah mobil biasa, bukan mobil mewahnya, dan mengemudikannya sendiri. Ia sedang dalam perjalanan, bukan untuk sebuah rapat, melainkan untuk sebuah misi. Misi yang diberikan oleh Arya Wijaya, mencari putrinya, Kinara. Bapak Hardiman mengikuti petunjuk dari Arya. Kinara, ternyata, membuka sebuah kedai kopi kecil di sebuah kota di Jawa Barat. Sebuah kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Bapak Hardiman merasa asing. Selama ini, ia hanya tahu Jakarta. Ia hanya tahu gedung-gedung tinggi, rapat-rapat penting, dan kesibukan. Ia tidak tahu, ada dunia lain di luar sana. Dunia yang ia lupakan. Dunia yang ia korbankan. Setelah berjam-jam mengemudi, Bapak Hardiman akhirnya sampai. Ia memarkirkan mobilnya di seberang jalan, dan melihat sebuah kedai kopi kecil. Kedai itu terlihat sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Di depan kedai, berdiri seorang wanita muda. Cantik, cerdas, dan baik hati. Itu adalah Kinara, putrinya. Jantung Bapak Hardiman berdebar kencang. Ia ingin berlari, memeluk putrinya, dan meminta maaf. Namun, kakinya terasa berat. Ia takut. Ia takut Kinara akan menolaknya. Ia takut Kinara akan membencinya. Ia takut Kinara akan menganggapnya sebagai orang asing. Ia melihat Kinara tersenyum, melayani pelanggannya dengan ramah. Ia melihat Kinara tertawa, berbicara dengan ramah dengan karyawannya. Kinara terlihat sangat bahagia. Kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat saat Kinara masih di Jakarta. Bapak Hardiman menyadari, Arya benar. Uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Kinara, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini menemukan kebahagiaannya dalam kesederhanaan. Bapak Hardiman menyadari, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah mengejar kekayaan yang fana, dan mengorbankan kekayaan yang sesungguhnya. Dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan, Bapak Hardiman melangkah keluar dari mobilnya. Ia berjalan menyeberangi jalan, menuju kedai kopi Kinara. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan. Ia tidak tahu apakah ia akan dimaafkan. Ia hanya tahu, ia harus mencobanya. Ia harus kembali ke putrinya. Ia harus kembali ke hatinya. Dengan langkah yang mantap, namun hati yang berdebar kencang, Bapak Hardiman masuk ke dalam kedai kopi kecil milik Kinara. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangannya. Kinara menoleh. Matanya membulat. Ia terkejut, melihat ayahnya. Ayah? Panggil Kinara, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Bapak Hardiman tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap putrinya. Putrinya, yang kini terlihat lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai. Ia tidak mengenakan pakaian mahal. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans. Di tangannya, ia memegang lap, sedang membersihkan meja. Ayah, kenapa ayah di sini? Tanya Kinara. Suaranya kini berubah menjadi dingin. Ada urusan bisnis apalagi yang ayah cari? Kinara, panggil Bapak Hardiman, suaranya serak. Ayah. Ayah datang bukan untuk urusan bisnis. Ayah datang untukmu. Kinara terdiam. Untukku? Tanyanya, nada suaranya penuh keraguan. Ayah datang untukku? Setelah bertahun-tahun ayah tidak pernah menghubungiku? Ayah datang untukku? Air mata Bapak Hardiman menetes. Ayah salah, nak. Ayah sangat salah. Ayah terlalu sibuk dengan pekerjaan ayah. Ayah terlalu sibuk dengan ambisi ayah.
Ayah. Ayah lupa bahwa kebahagiaan ayah ada padamu. Kinara tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya, matanya dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Ayah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ayah, katanya, suaranya bergetar. Ayah tidak pernah mengerti itu. Ayah mengerti, nak, jawab Bapak Hardiman. Ayah mengerti sekarang. Ada seseorang yang membuka mata ayah. Seseorang yang mengajarkan ayah bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah uang, melainkan apa yang ada di dalam hati. Kinara terkejut. Siapa? Tanyanya. Bapak Hardiman tersenyum. Seorang pria sederhana. Seorang pria yang mengajarkan ayah bahwa di dunia ini masih ada orang yang tulus. Seseorang yang mengajarkan ayah bahwa di dunia ini masih ada orang yang sabar. Kinara terdiam. Ia menatap ayahnya, yang kini terlihat berbeda. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi sombong. Ayahnya kini terlihat lebih manusia. Bisakah ayah? Ayah memesan kopi? Tanya Bapak Hardiman, suaranya pelan. Ayah ingin. Ayah ingin berbicara denganmu. Ayah ingin meminta maaf padamu. Ayah ingin. Ayah ingin menjadi ayah yang baik untukmu. Air mata Kinara menetes. Ia menatap ayahnya, lalu mengangguk. Tentu, ayah. Ayah mau kopi apa? Tanyanya, suaranya kini kembali lembut. Bapak Hardiman tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, ia telah menemukan kembali putrinya. Dan ia tahu, ia telah menemukan hatinya kembali. Di dalam kedai kopi yang sederhana, Bapak Hardiman dan Kinara duduk berdua, seolah-olah waktu berhenti berputar. Mereka berbicara, bukan lagi sebagai seorang direktur utama dan putrinya yang hilang, melainkan sebagai seorang ayah dan anak. Bapak Hardiman menceritakan semuanya, dari awal. Ia menceritakan kesombongannya, kebodohan stafnya, dan bagaimana seorang pria bernama Arya Wijaya mengajarkan padanya sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Namanya Arya, kata Bapak Hardiman, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Seorang pria yang mengajarkan ayah, bahwa uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Seseorang yang mengajarkan ayah, bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat di mata, melainkan apa yang ada di dalam hati. Kinara terdiam. Nama, Arya, tidak asing baginya. Ia menatap ayahnya, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Arya Wijaya, tanyanya. Bapak Hardiman terkejut. Kau mengenalnya? Tanyanya. Kinara mengangguk. Ya, ayah. Dia salah satu pelanggan pertama di kedai kopi ini. Dia datang saat kedai ini masih sangat sepi. Dia duduk di sana, di sudut, dan dia meminum kopi ayah dengan lahap. Kinara menceritakan pertemuannya dengan Arya. Dia tidak pernah berbicara banyak, katanya. Dia hanya datang, minum kopi, dan pergi. Tapi, dia pernah memberiku sebuah nasihat. Dia bilang, Kinara, bisnis yang baik itu bukan tentang uang. Bisnis yang baik itu tentang ketulusan. Kau tulus, dan bisnismu akan sukses. Bapak Hardiman terkejut. Ia tidak menyangka Arya akan tahu tentang putrinya. Ia tidak menyangka, Arya akan menggunakan kesempatan ini untuk membantunya. Dia pria yang sederhana, ayah, lanjut Kinara. Dia tidak pernah membicarakan uang. Dia hanya berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang ketenangan. Dia adalah pria yang baik. Air mata Bapak Hardiman menetes. Ia kini menyadari, Arya tidak hanya menguji kesabaran Banjaya. Ia juga menguji dirinya. Ia menguji hatinya. Ia menguji kesungguhannya. Kau tahu, Kinara, kata Bapak Hardiman, sambil memegang tangan putrinya. Pria itu, dia tidak hanya sederhana. Dia adalah seorang jenius. Seorang konglomerat. Seseorang yang memiliki aset di seluruh dunia. Tapi, dia memilih untuk hidup sederhana. Karena dia tahu, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kinara terkejut. Ia menatap ayahnya, matanya membesar. Ia tidak menyangka, pria sederhana yang sering ia layani, adalah seorang konglomerat. Ia tidak menyangka, pria yang mengajarkan padanya tentang ketulusan, adalah pria yang memiliki segalanya.
Ayah akan membawanya ke sini, kata Bapak Hardiman. Ayah ingin kau berterima kasih padanya. Ayah ingin kau melihat bahwa di dunia ini masih ada orang yang tulus. Beberapa hari setelah pertemuan emosionalnya dengan Kinara, Bapak Hardiman menghubungi Arya. Ia mengundangnya untuk minum kopi di kedai kecil milik putrinya. Arya menerima undangan itu. Ia datang, seperti biasa, dengan kemeja batik yang sederhana dan sepatu kulit yang sama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat ia masuk ke dalam kedai kopi, lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Kinara menoleh. Ia terkejut melihat Arya. Namun, yang lebih mengejutkan, di depannya, duduk Bapak Hardiman dan Kinara, yang kini terlihat damai. Selamat siang, Bapak Arya, sapa Bapak Hardiman, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Silakan duduk. Arya duduk di kursi di seberang mereka. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya tenang. Ayah sudah tahu semuanya. Arya, jawab Kinara, suaranya serak. Ayah sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang memberiku nasihat itu. Ayah sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang membuka mata ayah. Arya terdiam. Ia menatap Bapak Hardiman. Bapak Arya, kata Bapak Hardiman, suaranya bergetar. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Bapak tidak hanya menyelamatkan Banjaya. Bapak juga menyelamatkan keluarga saya. Bapak mengajarkan saya bahwa uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Dan Bapak juga mengajarkan saya bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di sini. Sambil menunjuk ke arah Kinara. Air mata Kinara menetes. Ia tersenyum. Terima kasih, Arya, katanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Arya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Ia menatap mereka berdua, yang kini terlihat bahagia. Ia tahu, permainannya telah berakhir. Saya sudah menyiapkan semua berkasnya, Bapak Arya, kata Bapak Hardiman, sambil mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Semua staf yang merendahkan Bapak, sudah saya berikan hukuman. Termasuk saya. Saya sudah mengajukan pengunduran diri. Arya terkejut. Pengunduran diri? Tanyanya. Ya, jawab Bapak Hardiman. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan putri saya. Saya ingin menjadi ayah yang baik. Arya tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, pembalasannya telah membawa keadilan. Bapak Arya, kata Kinara, suaranya lembut. Bisakah ayah? Ayah membuatkan kami kopi? Arya mengangguk. Tentu, Bapak Hardiman, jawabnya. Tentu. Bapak Hardiman tersenyum. Ia bangkit dari kursinya, dan pergi ke konter, untuk membuat kopi. Untuk putrinya. Untuk dirinya sendiri. Dan untuk seorang pria sederhana, yang telah mengajarkan padanya arti dari kekayaan yang sesungguhnya. Dan di dalam kedai kopi kecil itu, di antara aroma kopi yang harum dan senyum yang tulus, Arya menyadari bahwa pembalasan yang paling manis bukanlah ketika seseorang jatuh, melainkan ketika ia bangkit dan menemukan kembali hatinya yang hilang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Menurutmu apakah keputusan Arya sudah tepat? Bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuhmu? Sampai jumpa di kisah selanjutnya.